ada mungkin perasaannya nih kemarin Lesti mendapatkan memborong nih partner sekaligus dan banyak bercerita tentang lagu yang diciptakan oleh Mas Adi Bambang. Oke, sebelum saya jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adibal, sebelah saya ada Mas Yusuf Tojiri, musisi yang menggarap banyak sekali lagu-lagu Lesti, dari Kupas Dengan Ikhlas, Bawa Aku ke Bengkulu, Sekali Seumur Hidup sampai Insan Biasa. Thank you ya, udah bikin musik yang bagus buat kita semua. Nah, terus tadi menjawab pertanyaan bagaimana perasaannya begitu lagu yang dibawakan oleh Lesti. Perasaannya nih kemarin Lesti mendapatkan memborong nih partner sekaligus dan banyak bercerita tentang lagu yang diciptakan oleh Mas Adi Bambang. Oke, sebelum saya jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adibal, sebelah saya ada Mas Yusuf Tojiri, musisi yang menggarap banyak sekali lagu-lagu Lesti, dari Kupas Dengan Ikhlas, Bawa Aku ke Bengkulu, Sekali Seumur Hidup sampai Insan Biasa. Thank you ya, udah bikin musik yang bagus buat kita semua. Nah, terus tadi menjawab pertanyaan bagaimana perasaannya begitu lagu yang dibawakan oleh Lesti kemudian berhasil viral dan memenangkan awarding. Ya, pertanyaan paling jawaban paling gampangnya pastinya adalah bahagia, seneng, bersyukur. Tentunya pada saat kita membuat sesuatu diapresiasi dan berhasil membuat penyanyinya dan semua pihak yang terlibat itu mendapatkan awarding, seneng sih pasti, bahagia, dan menjadi motivasi baru untuk membuat karya yang kedepannya bisa diterima juga. Sudah mengucapkan selamat kepada Lesti langsung. Lesti langsung menghubungi saya mengucapkan terima kasih. Ya, sebenarnya pengen ngetes juga gitu, apakah saya yang perlu mengucapkan duluan atau Lesti akan menghubungi saya. Ternyata dia masih anak yang menyenangkan, dia menghubungi saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan lagunya kepadanya dan minta selalu terus didukung ke karya-karya berikutnya. Dan udah dijawab juga sih. Pasti mau nanya jawabannya apa kan? Apa jawabannya? Ya jawaban saya selalu ya oke, sama-sama senang banget ya, karena yang kemarin itu di award yang kemarin boleh disebut ininya? Boleh. SCTV Music Award itu kan memang awarding yang skalanya lebar, tidak hanya musik jenis dangdut saja, semua genre, dan video klipnya juga diadu dengan yang pop dan lain-lain, sehingga begitu ada artis yang bekerja sama dengan saya, kemudian membawakan lagu saya, musiknya beliau, berhasil bersaing di sana dan kebetulan menang, dan alhamdulillah menang, bukan kebetulan ya, alhamdulillah menang. Tentunya itu sebuah berkah yang luar biasa, itu menjadi semacam apresiasi dan tantangan buat Lesti juga. Apakah kedepannya artinya kedepannya dia harus bisa membuktikan bahwa dia memang layak, walaupun tahun lalu juga udah menang ya, kebetulan lagu kita juga, artinya dia layak, dan kedepannya semoga dia bisa juga membuktikan lagi bahwa dia besar dan karyanya diterima bukan semata-mata karena berita-berita yang sensasional, tapi juga memang karyanya juga yang sensasional. Tanggapan Mas Adibal sendiri terkait dengan Lesti bilang kalau bisa dikontrak hati aja deh Mas. Kalau bicara karya sih pengennya kita selalu hidup ya. Jadi tentunya ya, tapi saya tahu maksudnya itu adalah sebuah apresiasi dari Lesti untuk saya. Tentunya gimana jawabnya ya? Terima kasih apresiasinya, dan mudah-mudahan kita selalu sehat ya, sehingga bisa menghasilkan karya-karya
dan mudah-mudahan kedepannya berkat dukungan dari semua fanbase-nya Lesti dan juga media, baik itu televisi, media online, cetak dan lain-lain, kita bisa berkarya bareng dan kembali diapresiasi oleh banyak orang. Tapi udah ada untuk single terbarunya next yang dibuatkan project. Ya sebenarnya kalau untuk proyek kita lagi mengerjakan hal. Saya tidak berani bilang itu proyeknya seperti apa karena takutnya mendahului pihak-pihak manajemennya dan yang lain-lain. Tapi memang ada proyek yang mungkin lebih besar dari biasanya yang sedang kita kerjakan bersama. Itu sedang dikerjakan, kapan-kapannya dan bagaimananya nanti kita janjian lagi ketemu. Perjuangannya seperti apa membuat lagu untuk Lesti sampai bisa dinikmati oleh semua orang? Saya rasa saya tidak menganggap proses membuat lagu dengan Lesti dan lain-lain itu sebagai sebuah perjuangan sih ya, karena memang saya memilih jalur karir seperti ini adalah hal yang menyenangkan buat saya. Jadi lebih kepada proses bersenang-senang saya mengerjakannya, tentunya happy. Begitu kita diapresiasi dan menghasilkan berkali-kali karya yang menang award dan trending viral, itu sebenarnya sebuah beban yang berat. Tapi kembali lagi, kalau dijadikan sebagai sebuah beban itu kan malah stres jatuhnya ya. Saya nggak mau juga sih gitu. Artinya saya selalu bilang sama tim saya, sama Lesti juga, bahwa kita coba bikin yang terbaik aja, yang berbeda. Tidak usah selalu berharapnya besok harus yang trending, karena kita kadang-kadang bikin sesuatu tuh direncanakan trending malah nggak trending, direncanakan menang award malah biasanya dia tidak menang gitu. Jadi sebenarnya mungkin udah lewat fase-fase itu, udah lewat, maksudnya udah yuk kita bikin sesuatu yuk gitu. Nah setelah itu kita maksimalkan, ada kerjasama dengan pihak Lestinya, manajemennya, labelnya dan fanbase-nya, sehingga kemudian karya itu bisa menjadi lebih besar dan besar lagi. Kanibal, Lesti sempat kemarin bilang terima kasih banget ke Kanibal dan juga mau di kontrak mati nih, gimana tanggapannya? Saya sih maunya kontraknya hidup-hidup gitu. Ya mungkin saya paham maksudnya, kalau bisa selamanya apa ya, selama saya masih bisa menghasilkan karya yang cocok buat Lesti dan dianggap bagus, why not? Tapi saya rasa juga, saya selalu bilang juga dengan Lesti bahwa bukan hanya Lesti, bahkan saya sendiri pun selalu berusaha untuk menggali hal-hal baru di setiap karya-karyanya. Artinya mencoba untuk berkolaborasi dengan pihak lain, mungkin nanti akan saya berkolaborasi dengan pencipta lagu lain gitu, musisi yang lain yang berbeda gitu. Karena apa ya, banyak orang pasti menantikan apalagi nih gitu, nggak cukup hanya setelah 4 kali bikin 5 kali ya, tapi 4 kalinya itu selalu viral gitu. Kita pastinya pengen bikin yang berbeda lagi gitu kan. Karena kalau yang udah sama takutnya udah ketebak nih Adibal dan Yusuftoji ini yang pasti bikinnya begini gitu. Nah kalau sekarang sebenarnya saya sengaja memang bikin setiap produksi itu adalah kita bikin apa lagi nih yuk gitu, biar yang nonton juga tebak-tebakan gitu. Maksudnya apakah bikin yang seperti ini. Yang pasti di project yang baru ini akan banyak banget hal baru sih. Karena saya juga pengen tidak hanya di zona nyaman, saya pengen Lesti itu berkembang ke hal-hal yang lain juga. Insya Allah akan banyak hal yang kita tawarkan kalau cocok ya. Karena memang ini masih dalam tahap saya meng-create ide, discuss, ngobrol, kemudian workshop, baru dalam tahap itu. Belum sampai pada take vokal, itu belum. Jadi ini masih dalam pembicaraan. Dari kemarin juga kita udah ngobrol-ngobrol dengan pihak labelnya, apa yang mau kita kerjain. Kemudian mereka juga, kayaknya gini bagus ya mas, kayaknya gini bagus ya. Dan itu semua saya rangkum, yang kemudian setelah nanti jadi sebuah konsep, jadi musik basicnya kita akan sampaikan ke Lesti dan juga sampaikan ke pihak labelnya dan publishing, bagaimana ke depannya. Baru itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Untuk lagunya sendiri, apa nantinya bakal sedih lagi atau ceria sih mas? Karena ini sebuah project yang lebih besar dari biasanya,
berarti saya tidak bicara satu lagu. Kita akan berbicara sebuah project gitu. Artinya tentunya saya tidak pengen semuanya isinya sedih, semua isinya bahagia, pasti akan campur-campur lah. Campur-campur lah, mungkin nggak lama lagi sih kayaknya ya. Itu karena kayaknya Lesti juga lagi on fire nih, lagi semangat banget untuk bikin sesuatu gitu ya. Alhamdulillah sebenarnya kemarin yang single terbaru itu penerimaannya melebihi ekspektasi kita sih sebenarnya. Gitu. Karena sebenarnya kemarin bikin lagu Insan Biasa itu agak harap-harap. Kalau saya sih nggak cemas ya. Sebenarnya kita tuh kadang-kadang nggak seyakin biasanya sebenarnya. Karena banyak juga yang bilang, masih bisa nendang nggak ya, masih bisa gini nggak ya, oh temanya berat ya, oh musiknya terlalu gini ya gitu. Oh ternyata setelah keluar apresiasinya terus terang melebihi dari apa yang saya harapkan sebenarnya. Artinya ternyata fansnya Lesti itu masih luar biasa, dan ternyata masalah-masalah yang selama ini berkembang sedemikian rupa itu tidak serta-merta membuat fanbase-nya mati gitu. Malah mungkin sekarang dengan comeback kembali dan berhasil, mungkin Lesti bisa menjadi panutan bahwa masalah itu tidak serta-merta membuat karir kita mandek sih. Mungkin malah membuat dia lebih dewasa dan lebih besar hatinya. Adi, untuk bakal sukses seperti kemarin dengan nyangka ya? Ya, ini dari kemarin, dari semua lagu yang saya kerjakan kemarin termasuk yang saya tidak terlalu membesarkan ekspektasi. Ya udah running yang sebaik-baiknya saja. Harapan saya mudah-mudahan yang mendengarkan lagunya itu paham dengan apa yang saya maksud. Ternyata paham. Cerdas ya orang Indonesia sekarang ya. Adi, untuk proyek yang baru ini apakah ada materi yang di request dari Lesti sendiri? Belum sampai dalam tahap sana. Paling memang kalau kemarin kan Lesti pengennya punya lagu yang romantis. Ya, insya Allah di proyek ini akan kita coba akomodir ya. Nah, mengenai seperti apa, kan romantis itu nggak mesti bahagia, sedih juga bisa romantis. Ya nggak sih? Sedih romantis. Apakah di antaranya ada duet dengan Bilar? Nah, kalau itu belum sampai sana ngomongnya. Mungkin akan ada kolaborasi, tapi entah dengan siapa itu masih dalam pembahasan konsep sih ya. Jadi saya belum bisa sebutkan akan duet dengan siapa. Yang pasti sepertinya karena ini mungkin bisa dibilang album yang sangat ditunggu-tunggu oleh fansnya, ini akan menjadi sebuah proyek yang istimewa lah pastinya. Alasannya apa mungkin Lesti pengen membuat lagu romantis sendiri? Mungkin ada curhat khusus kepada masyarakat? Lesti tuh kayaknya nggak perlu curhat sama saya ya. Saya tuh peramal loh, khusus sama Rama Lesti. Ya, soalnya nanti kalau mengenai ada gimana, biarkanlah itu menjadi rahasia berkarya saya ya. Gitu. Tapi kalau curhat khusus pengen gimana kayaknya enggak ya, karena kita itu kan yang namanya seniman, yang namanya komposer ataupun arranger, kita punya intuisi untuk menerka-nerka apa isi hati. Tapi saya bisa menerka isi hatimu mas. Lagi banyak duit apa tidak saya tahu. Tapi banyak kayaknya mas. Jadi gimana? Apa alasan yang membuat pengen bikin yang romantis? Kemarin kan apa ibaratnya sedih-sedih? Ya mungkin sudah bosan lagi dengan suasana sedih, dia pengen suasana yang romantis. Jadi kalau nanti lagi berdua-dua ada soundtracknya yang romantis. Itu kan kalau misalnya tiba-tiba lagi bahagia, putar lagu Lepas Dengan Ikhlas kan nggak cocok. Kalau bawa aku ke pemburu kan udah lewat gitu. Mungkin ya memang entah lagu apalah ya. Gitu. Ada menyesuaikan dengan yang sedang Lesti jalani juga ya, kehidupan sehari. Sebenarnya di proyek baru ini saya pasti tetap mengamati apa yang terjadi. Saya sebenarnya lagi pengen mencoba sesuatu yang tidak di zona yang nyaman selama ini. Artinya saya kutik-kutik kehidupannya dia. Mungkin ada hal-hal yang saya coba kaitkan, tapi sebenarnya saya lagi